katanya gitu. Ada yang kemana kak? Tasya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kayaknya emang mereka tuh tujuannya mau mencelakai si Fasya. Ini juga dulu bekas perairannya ya, bagian dari kolam. Ini bagian dari wisata airnya. Sih. Sekilas saya melihat sosok bayangan hitam. Berganti kepemilikan, pada sekitar tahun 2013, Villa Megah ini menurut kesaksian warga sekitar dulunya adalah sebuah ladang padi yang luas. Tak heran jika saat villa dibangun bisa memiliki banyak fasilitas mewah. Bahkan hingga kini terbengkalai sisa-sisa bangunan itu masih terlihat cukup eksentrik, mulai dari kolam yang memiliki struktur batuan berbentuk meja dan kursi, adanya pendopo serta bentuk bangunan villa sendiri bak rumah panggung. Namun sisa lahan yang tak dimanfaatkan kini malah semakin mendukung keangkeran villa. Ini tuh dulunya tempat bekas kolam berenang juga ya? Jadi pada saat kita sempat komunikasi sama anak kecil itu, saya sempat melihat sosok bayang hitam, makanya muka saya kayak terpanggil untuk kesini. Pada saat kita kesini, dia menghilang. Tadi bayangan hitamnya yang gede banget itu ya? Iya, gede sekali. Nah, terus juga ada makhluk besar, hitam gitu kan. Seperti itulah, tapi kalau saya pribadi sih hanya mendengar suara-suara aja. Sebentar. Saya juga. Berarti kan emang sosok itu tuh nunjukin ke Kananda ada maksud ya? Iya, cuma yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat kita datengin itu kenapa dia menghilang? Saya cuma pengen butuh api. Oh, Sama tim api sama minyak tanah. Boleh Tim. dibantu? Pelan-pelan. Cari bisa nggak? Ada nggak api? Sama minyak Api tanah. sama minyak tanah. Cari dulu, minta ke warga. Sebentar ya. Minta ke warga dulu. Lihat deh, Tolong tim. ini tiba-tiba anginnya nggak tenang Iya. gitu. Anginnya tiba-tiba kencang. Tuh sekeliling kita semuanya Iya, seolah-olah emang digerakkan sih. iya. Oke, mungkin sambil tim masih nyari. Udah. Coba di. Ini jadi tiba-tiba nggak ada angin. Iya, padahal barusan itu secara tiba-tiba juga angin tuh kencang banget. Iya itu. Ini Oh udah. Hati-hati Kananda. Kananda, hati-hati. Hati-hati, tim tetap hati-hati. Nggak bisa. Kak Friswi, sini. Kananda. Kananda. Hati-hati Kananda. Udah ada kak. Ayo sini, kamu kira sama saya. Di depan kita ini ada sosok hitam. Persis di depan kita ini. Ya. Awas Kananda. Awas, Kak. Sini Kak. Jadi depan kita ini pas ya, Ya. ada sosok hitam yang mengganggu juga villa itu. Tadi kenapa saya menggunakan api untuk memanggil dia? Saya lihat dia emang kayak bentuknya api dan bisa mewujudkan kayak sosok hitam cuma gede banget. Nah, makanya saya memanggil dia untuk datang ke sini dengan pancingan api itu. Nah, dia bilang sama kita, saya juga mengganggu tempat-tempat yang ada, bukan tempat, Villa ini villa, ya. pengunjung villa yang ada di situ. Kayak dengan visi masuk
masuk ke badan tubuh manusia. Ya, saya bilang sama dia, oke, kamu saya akan tempati di sini, tapi jangan mengganggu lagi, saya bilang gitu. Kamu tetap diam aja di sini, saya bilang. Alasan, aku tambahin ya, alasan kenapa banyaknya gangguan dan siapapun yang menginap pasti akan ada Mendapatkan yang gangguan ya. kerasukan Iya. atau diganggu secara jelas karena sosok ini memang beda dari sosok-sosok yang biasa kita temuin ya. Betul banget. Tak hanya satu warga sekitar yang mengaku kerap kali mendapatkan gangguan dari sosok-sosok astral penunggu villa, seolah semakin memperkuat keangkeran serta kengerian suasana villa terbengkalai yang tak lagi mampu dimanfaatkan sebagaimana semestinya. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengembalikan villa agar bisa kembali dihuni manusia. Namun, semua itu tak lain hanya sia-sia. Saya bangun dari tahlilan, tiba-tiba kaki saya kayak ada pemberat gitu. Nah, setelah dikasih doa sama kiai di sini, alhamdulillah saya jalan bisa normal lagi langsung. Apa namanya, mata saya menuju ke sana. Aku juga. Kayak apa? Visualnya saya itu kayak bentuknya hewan, tapi wujudnya manusia. Apa kita langsung sana kali, Fis? Boleh, boleh. Di mana Kananda? Di sebelah Aku sana juga sih. ngeliat di sana sih, terang banget. Iya. Permisi. Visi pasti kayaknya aku udah melihat sosoknya ada di pendopo itu. Yang Di saya- dalam lingkaran ini kan? Iya, dari saya bilang kayak apa? Mukanya muka hewan, tapi badannya itu manusia sosok ya? manusia. Ini kita lewat mana ya naiknya? Ini Sini, tangga sini. nih. Assalamualaikum. Dia ngejawab salam. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, hawanya langsung beda banget pemirsa waktu kita masuk ke sini. Dia sedang duduk di sini. Ya, dan duduknya itu bersila dan sosok yang kita temuin saat ini Fasya, benar yang tadi kan Anda bilang, termasuk golongan siluman ya. Tapi kali ini dia menunjukkan secara fisik dari mulai bahu, leher sampai ke bawah itu badan laki-laki manusia. Tapi dari leher sampai ke atas itu harimau. Oh, sebentar aku pindah deh kayaknya. Terus sekarang sosok ini lagi ngapain Kak Frisly? Masih sama Fasya. Dia masih di sini menyila, duduk yang seperti ini sambil menggoyang-goyangkan kepala. Iya. Dan ini sangat positif. Kenapa tadi aku bilang dari awal masuk, tadi kita memberi salam, assalamualaikum, dan dia menjawab Jawab salam kita. waalaikumsalam. Artinya memang sosok ini bisa dibilang sosok yang lebih ke arah yang positif. Betul banget. Dan sosok ini pun juga yang saya lihat, Iya. saya juga sempat sedikit komunikasi sama dia. Dia tidak ada hubungannya malahan sama dengan villa ini. Oh, berarti tidak mengganggu, Tidak mengganggu. daerah villa sana? Iya. Terus sosok ini tuh udah ada di tempat ini tuh dari kapan ya? Kananda atau Kak Frisly? Ini sih sosok ini yang sudah lama banget. Dia asalnya itu dari Gunung Salak. Kak Frisly tadi bilang itu sosok ini tuh positif ya? Iya. Iya. Bisa nggak sih kita komunikasi atau kita nanya kayak terus yang ngeganggu di villa itu sosok apa aja gitu? Kan Anda mau coba komunikasi? Dia bilang sih, dia apa? Saya nggak ada hubungannya pokoknya dengan hal-hal yang mengganggu di villa itu. Saya hanya menempati pendopo ini aja. Dan emang dia sudah ada lama juga. Dan asalnya pun di Gunung Salak asalnya. Oh, Habis itu berarti sosok ini tuh berasal dari Gunung Salak dan memilih tempat ini Ya, untuk ditinggali gitu betul. ya? Karena mungkin dia juga nggak peduli sama aktivitas kita sih Fasya. Dia punya ranahnya sendiri dan sosok ini menyambutnya dengan sangat santai. Dia tahu kita di sini datang karena dulunya memang daerah sini, wilayah sekitar sini merupakan wilayah untuk menambah kekuatan di zaman kerajaan. Jadi memperkuat para patih kalau misalnya datang untuk bertukar informasi dan memperkuat dengan cara seperti berpuasa, bersemedi. Maka dari itu dia tadi datang, dia ngasih cahaya yang sangat besar pada saat tadi kita di bawah. Dan dia mau ngasih tahu kita kalau ini adalah tempatku Ya. saat ini. Oh, Kak Frisly tadi sempat mention soal kerajaan.
Kerajaan apa Kak Frisly? Kerajaan di zaman dulunya. Jadi kalau kita tarik mundur lagi, sebelum adanya kehidupan kita, sebelum kita dijajah, Ya. itu memang sangat banyak sosok yang seperti ini. Dia mendalami ilmu, dia memperkuat, dan dia tidak sampai meninggal, tapi malah sampai raganya itu bisa bertukar menjadi hewan. Gitu, Fasya. Dan sosok ini sendiri tuh di sini tuh menjaga tempat ini atau memang berdiam diri saja di sini? Diam aja. Diam. Nggak, hanya menempati aja sih. Menempati Mas. aja Bukan ya? menjaga juga bukan. Hanya menempati aja. Ada suara, Wanita ya perempuan ya? di dalam pintu situ. Dengan dia Dari sini? sempat apa ya menengok ke Ngintip gitu ya? ngintip gitu ke kita. Kita Awas dia. Perlahan tapi pasti satu persatu sosok penunggu villa baik yang mengganggu masyarakat hingga penunggu lama yang telah mendiami wilayah villa sebelum dibangun telah terungkap. Kini saatnya kami lebih jauh melakukan penelusuran ke dalam bangunan villa di mana hal nyata gangguan tak kalah hebat juga dirasakan banyak pengunjung. Seperti apakah perjalanan penelusuran kami selanjutnya?